Sebuah ironi, di mana nyawa yang dianugerahi tak dikehendaki. Sejak dalam kandungan, bayi memiliki hak untuk hidup yang sama. Ya, pertama karena buat saya pribadi, anak-anak ini nggak salah. Mereka nggak milih, tidak bisa memilih untuk lahir dalam keluarga seperti apa. Di rumah inilah kesempatan itu diberikan. RUT ini singkatan dari Rumah untuk Tumbuh Harapan. Kami menampung wanita-wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan bayi-bayi batal aborsi. Saya menemui seseorang. Saya juga sering jatuh di sini dan hanyut sendiri karena ikut bertarik perahu. Ini juga menjadi kendala saya. Ia rela mendidik anak-anak suku terpencil, meski sebuah penyakit kadang menghambatnya. Kisah penyintas bom memulai kehidupan baru. Menjadi korban dari pemahaman ideologi yang keliru. Ya, waktu dulu saya berpikir ini jalan jihad. Ternyata perbuatan kita selama ini tidak relevan. Inilah refleksi pengampunan melawan akar teror. Saya ingin melakukan cara-cara damai dengan memaafkan para pelaku. Saya, Reza Ardi. Saya, Yohana Margareta. Saya, Rahka Susanto. Dan saya, Prita Laura. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Sebuah rumah penampungan di Bandung, Jawa Barat menjadi saluran kehidupan bayi-bayi yang ditelantarkan. Dimotori oleh pasangan suami istri yang memiliki misi menggelorakan pesan anti-aborsi. Kepada Yohana Margareta, pasangan ini bercerita, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, bahkan kesalahan terhadap keinginan mereka yang semula berniat hendak memutuskan hidup bayi tak berdosa. Berikut liputan selengkapnya. Para bayi mungil ini adalah jiwa-jiwa yang terselamatkan. Jiwa yang mendapat kesempatan untuk merasakan hidup di dunia. Saya mengunjungi tempat mereka bernaung di Bandung, Jawa Barat, untuk menjumpai pasangan yang memiliki cita-cita tak biasa. Permisi. Ya. Halo Mbak Devi, saya Yohana. Terima kasih. Jadi ya kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, ayo. Mereka datang ke kami dengan tidak ada harapan atau enggak, mereka datang itu dengan masa depan yang sepertinya kalau ngelihat orang hamil di luar pernikahan kayaknya udah nggak punya masa depan. Aib, orang-orang menyingkirkan, orang-orang mengucilkan mereka. Dan kami selalu bilang ini rumah buat mereka untuk membangun kembali harapan mereka. Dari impian tersebut terbentuklah sebuah yayasan bernama Rumah Tumbuh Harapan. Berkaca dari sebuah fenomena sosial di Indonesia, pasangan suami istri Charles Wong dan Devi Sumarno tergerak hatinya untuk membantu perempuan hamil di luar nikah. RUT ini singkatan dari Rumah untuk Tumbuh Harapan. Kami menampung wanita-wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan bayi-bayi batal aborsi. Visi kami itu yang pertama adalah stop aborsi atau stop killing, karena kami sebut aborsi itu adalah pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana. Faktanya, dari 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia, hampir setengah dari 100 kelahiran terjadi tindak aborsi. Dan ternyata kebanyakan aborsi dilakukan perempuan di perkotaan dibandingkan di pedesaan.
Terus apa yang kamu rasain? Sejak tahun 2007, Devi dan Charles terus melakukan pertolongan pada perempuan-perempuan hamil di luar nikah yang mereka temui. Aksi pasangan ini pun menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya satu demi satu pasien terus berdatangan ke rumah mereka. Kami berpikir ini perlu ada tempat untuk menolong. Awalnya sih selalu kita operin ke teman kami yang juga punya pelayanan yang hampir sejenis begitu. Tapi akhirnya memang susah mencari tempat yang seperti itu. Akhirnya kami tampung di rumah. Bagaimana mereka bisa tahu ada tempat atau rumah Ruth ini? Mereka biasanya kontak kami lewat email atau website. Mereka tahu dari teman ke teman seperti itu, atau dari media, lalu email kami. Nah, kami itu 1 kali 24 jam kami coba untuk follow up langsung. Atas dorongan orang-orang di sekitar, Devi dan Charles akhirnya memutuskan untuk meresmikan Yayasan Rumah Tumbuh Harapan atau Ruth di Bandung 11 Januari 2011. Hingga kini, Yayasan Ruth telah menolong ratusan bayi dari berbagai kasus seperti pergaulan bebas dan pemerkosaan. Mereka merawat remaja dari usia 11 tahun hingga 35 tahun dari berbagai status sosial dan pendidikan. Salah satu pasien yang dirawat oleh Rumah Tumbuh Harapan ini adalah seorang perempuan berusia 21 tahun yang sengaja kami sembunyikan identitasnya. Ya, saya paling takut itu ketika nanti saya melahirkan, siapa yang nolong saya gitu. Soalnya yang tahu saya hamil cuma sedikit, cuma waktu itu teman saya saja. Oke, keluarga seperti apa? Keluarga waktu itu belum tahu. Saya pergi dari rumah dengan alasan bekerja, emang saya sempat bekerja juga. Kemudian saya menemukan tempat ini gitu, beruntung sekali. Tapi sempat terpikir untuk aborsi? Ya sempat juga, tapi belum pernah. Itu ini ya, tidak terjadi ya? Iya. Apa yang membuat Anda kemudian mengurung untuk melakukan aborsi? Waktu itu tentang merasa bersalah itu yang paling saya takutkan, yang akan merusak saya untuk masa depan saya yang saya masih punya harapan gitu loh. Setelah ini saya bisa memperbaiki diri meskipun keadaan single mom gitu. Selain mendorong kelahiran bayi, Yayasan Ruth juga berupaya agar perempuan dan bayinya dapat diterima pihak keluarga kembali. Agar perempuan tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan bayi dalam kandungan, Devi dan Charles juga melakukan pendampingan. Ya, pertama karena buat saya pribadi, anak-anak ini nggak salah. Mereka nggak milih, tidak bisa memilih untuk lahir dalam keluarga seperti apa. Yang kedua, kita lihat bahwa wanita, banyak kasus di mana para predator ini lolos. Kebanyakan karena pihak wanita malu, mereka yang harus ngumpet, mereka yang harus sembunyi. Mereka malu mengungkapkannya untuk menuntut ke hukum karena malu dan sebagainya. Akhirnya para predator ini bebas. Sementara mereka berada di titik-titik yang taruhannya ini nyawanya 2. Kalau dia aborsi, anaknya yang kena. Kalau dia melahirkan, tetap berarti nyawa ibunya. Melihat itu, sebelum mereka memutuskan sesuatu yang akhirnya berdampak fatal untuk 2 nyawa ini, kita berusaha ada satu tempat di mana mereka, oke, tenang, kita terima, kita tolong, mungkin 2 nyawa selamat. Selama ini Yayasan Ruth banyak menampung perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia, dari barat hingga timur. Salah satu prinsip yang mereka pegang adalah melayani sesama tanpa memandang perbedaan. Bahwa kasih itu nggak perlu membedakan. Ya mau yang dari latar belakang Muslim lah, Kristen lah, Buddha, semua kami tolong. Karena kasus seksual itu bisa menimpa siapa saja. Kasus seksual bisa menimpa siapapun, mau dari berbagai latar belakang, dari pejabat sampai anak jalanan, dari rohaniawan sampai yang nggak rohani sekalipun, ini bisa menimpa siapa saja. Bisa kan? Sayap Ibu sudah dapat? Sudah dapat. Kementerian Sosial sudah dapat juga. Meski yayasan ini terbuka untuk siapa saja,
Devi dan Charles tetap melakukan sejumlah tes dan kesepakatan dengan perempuan sekaligus keluarga mereka terkait prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan bayi untuk memperoleh hak hidup yang layak. Hari ini dia memutuskan untuk mengadopsi satu anak dari yayasan kami. Karena dari sekarang pasti kami senang sekali untuk menjaga dia dan membantu dia jadi lebih besar dan bisa belajar. Kami hanya berdoa supaya kami bisa menjadi berkat besar juga untuk Timothy seperti dia sudah menjadi berkat besar untuk kami juga. Apa prosedur yang harus dilakukan agar klien atau pasien dapat tinggal atau dilindungi di rumah Ruth ini? Yang pertama biasanya perlu dibawa kehamilan 7 bulan. Itu pertimbangan pertama karena biar kami punya waktu mengkonseling, ngobrol, dan berharap nilai-nilai yang kita bangun di sini membantu perubahan dia. Kami akan lihat global, apakah anak ini butuh kebutuhan untuk solusinya itu apa. Kalau kami sanggup ya kami tanganin, kalau kami nggak sanggup kami referral ke yayasan lain. Tapi pertama kali kami tampung terlebih dahulu. Ya kalau sudah melahirkan kami tetap akan kasih waktu ke mereka dan keluarga untuk melihat yakin nggak kalau misalnya mau diadopsikan seperti itu. Jadi kami tetap kasih waktu karena fokus kami adalah mengembalikan mereka kepada keluarga mereka. Selain di dalam negeri, Yayasan Ruth juga mengurus tenaga kerja wanita yang berkasus di luar negeri dan menjembatani dengan pihak keluarganya di Indonesia. Pendampingan hukum terhadap korban pemerkosaan pun dilakukan. Dan tidak hanya itu, pasangan ini juga gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan seks untuk anak. Pakai bajunya bagaimana? Harus lebih panjang. Pakai kaosnya harus lebih panjang. Terlepas dari misi kemanusiaan yang diemban, Devi dan Charles mengaku apa yang mereka lakukan pada dasarnya bukanlah hal mudah. Untuk dapat mengelola dan juga mengembangkan yayasan ini tentu saja kan butuh biaya ya Mbak ya. Dan Pak juga, bagaimana kemudian Anda berdua mengatasi hal tersebut? Kami bekerja sama dengan beberapa teman-teman. Selama ini kami percaya ini bukan anak-anak kami, tapi ini anak-anak Tuhan. Dan Tuhan pasti cukupin lah. Tuhan akan cukupin, dia Bapa buat anak-anak yatim dan pelindung buat para janda. Dan dia mencukupi itu sampai hari ini. Jadi kami tidak ada kekhawatiran untuk dalam hal itu sebetulnya. Tapi memang selama ini banyak teman-teman yang support. Teman-teman saya dan suami yang support. Meski Yayasan Ruth menampung perempuan dan bayi di luar nikah, bukan berarti Devi dan Charles mendukung gaya hidup pergaulan bebas yang seringkali menjadi penyebab utama. Mereka berharap ke depan Yayasan Ruth sudah tidak diperlukan lagi, yang artinya kesadaran masyarakat untuk stop aborsi dan pencegahannya semakin tinggi. Buat anak-anak muda, pesannya bebas berbuat, tapi ingat tidak bebas memilih akibatnya. Selalu ada akibat sewaktu kalian memutuskan sesuatu. Sebenarnya keluarganya udah bisa terima, tapi lingkungan sekitar belum bisa menerima. Kalau nggak keluarga besar, aduh jangan pulang kampung, nanti malu tetangga, seperti itu. Jadi mereka bekerja di luar, dari pagi sampai siang, sampai sore anaknya titip di kami. Perjuangan Devi dan Charles terus berlanjut. Semangat mereka menjadi inspirasi yang menyadarkan para perempuan untuk lebih memaknai arti kehidupan. Karena pada dasarnya setiap kita berhak memiliki kesempatan kedua. Ya harapan saya bisa normal kembali. Maksudnya saya bisa memperbaiki semua kesalahan saya. Intinya setiap orang punya penyesalan dan kita tidak harus terpuruk pada penyesalan tersebut. Kita di sini dapat motivasi dari mereka. Ya, untuk kita yang lebih baik gitu, bisa merubah diri, kita punya kesempatan. Kebesaran hati sang penyintas bom.
360 segera kembali.